Pemirsa, peristiwa teror Tamrin meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Salah satunya keluarga almarhum Rais Karna yang menjadi korban penembakan di kepala. Meski belum sembuh luka atas kehilangan Rais, mereka yang ditinggalkan terpaksa harus menjalani hidup dengan kenangan tanpa kakak, suami, dan anak tercinta. Sudah hadir di Mata Najwa, Rahmat, saksi mata yang juga adik korban tewas Rais Karna, Laili Herlina, istri almarhum, dan ibunda Rais Karna, Neneng Ernawati. Selamat malam Ibu Neneng, selamat malam Laili, selamat malam. Rahmat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Mata Najwa dan berbagi cerita untuk Mata Najwa. Saya ingin ke Kang Mamat dulu. Jadi Kang Rahmat waktu itu ada di lokasi kejadian dan melihat saat kakak, saat almarhum akhirnya menjadi korban. Iya, jadi kita dua-duanya sama-sama saling nggak tahu, dia nggak tahu saya di situ dan saya tidak tahu dia ada di situ gitu. Pas emang ada suara tembakan 2 kali itu, kita cuman lihat. Tapi pas ada suara apa teriakan orang, ada yang tembak, kita coba kabur. Udah kabur, saya entah kenapa pengen lihat ke belakang, tapi pas lihat ke belakang saya langsung ketuju ke jalanan itu abang saya ada di situ. Kang Rahmat langsung tahu kalau itu kakak, kalau itu Rais yang tergeletak di jalan itu? Begitu ngeliat saya emang ada sedikit yang saya ini jamnya itu ada warna biru-birunya, terus kemudian kok dari postur tubuhnya itu emang persis abang saya kayak gitu. Saya coba maju lagi. Tapi emang di saat itu emang tembakan sudah mulai tambah banyak tembakan. Tambah banyak dan ya, emang itu abang saya. Jadi langsung ketika melihat itu langsung tahu abang? Iya. Kang Rahmat saya cuma dalam hati, kok bisa ada di sini, kok bisa ada di sini gitu doang sih, Mbak. Itu kok dia di sini, ada di sini, itu aja sih Mbak saya. Sempat nggak percaya? Saya nggak percaya kok ada di sini, kok malah dia sih, kok dia sih yang jatuh, kenapa? Itu doang sih Mbak yang saya. Kang Rahmat sempat berusaha mendekat. Iya, saya cuman bolak-balik, saya nggak tahu apa lagi yang harus saya lakuin, saya cuman bolak-balik. Di saat itu emang suara tembakan dan suara bom benar-benar saya dibuat nggak bisa berkutik sama sekali, dan ya saya cuman bisa ngelihat abang saya terkapar di jalanan, nggak ada yang nolong. Kang Rahmat mau berusaha mendekat tapi nggak bisa mendekat, cuma bisa melihat dari jauh. Pernah mendekat tapi saya nggak emang polisinya emang juga saya disuruh mundur karena emang situasinya emang sedang perang. Masih baku tembak masih berlangsung. Jadi oleh polisi disuruh mundur. Iya. Berapa lama kemudian Kang Rahmat melihat almarhum ada di jalanan? Ya, satu jaman sekitar 1 jaman lebih mungkin. 1 jaman lebih. Dari kejadian, karena awal mulanya dia jatuh kan tembakan pertama dan kedua itu. Setelah itu ya sampai benar-benar, saya lihat dia nggak bergerak sama sekali istilahnya deh. Saya coba maju sampai begitu ada mobil sejenis Pajero itu, ada polisi sedang berlindung di mobil itu. Saya coba maju terus, tapi saya cuma lihat di sini itu ada darah. Saya cuma besar hati itu bukan darah dari kepala, walaupun memang saya yakin itu pasti kepala karena emang dia nggak bergerak sama sekali. Tapi saya coba untuk itu bukan darah dari kepala, bukan dari kepala. Dan di saat itu juga saya tetap disuruh untuk mundur sama polisi, untuk mundur. Ya nanti mundur. Ya udah saya akhirnya mundur lagi. Akhirnya Kang Rahmat tahu Rais dibawa ke rumah sakit itu kapan dan berapa lama waktunya? Sempat keliling-keliling cari informasi? Sempat, Mbak. Sempat.
Pindah dari rumah sakit? Rumah sakit dari Cipto, terus ke Gatot, terus ke Tarakan, ke Budi Kemuliaan, terus akhirnya ke Abdi Waluyo terakhir. Baru akhirnya terakhir ketemu di Abdi Waluyo setelah keliling-keliling ke rumah sakit? Iya. Saya ingin ke Mbak Leli, istri almarhum. Mbak Leli pertama dengar informasi soal almarhum itu dari siapa, Mbak Leli? Dari adik. Ya. Dari mana, Mbak? Dari adik. Dari saya. Dari Rahmat. Kang Mamat. Apa yang waktu itu disampaikan? Abang dirawat di rumah sakit, mohon doanya aja, gitu ya. Yang sabar katanya. Udah, terus. Jam berapa itu Mbak Leli tahunya? Kalau nggak salah tuh sebelum masuk maghrib, jam 5 lewat itu Mbak. Jam 5 lewat. Dari pagi itu Mbak Leli belum tahu. Nggak tahu apa-apa. Tapi tahu kejadian itu. Ada bom ada tembak-tembakan di Tamrin, Mbak Leli Ada, tahu? tapi lagi di kantor itu Mbak Najwa. Mbak Leli di Bilang, kantor. iya. Melihat dari televisi aja. Iya. Dan belum ada info bahwa almarhum jadi korban, belum ada info. Belum Mbak. Baru taunya ya sore itu. Kalau ibu Neneng, ibu taunya almarhum korban dari mana ibu? Saya dari sebelah. Sebelah ini pertama saya pagi-pagi pergi maulid. Pergi maulid terus tetangga ikut juga maulid. Deket nggak jauh dari rumah. Terus dia nih tetangga punya anak kecil, rewel. Dia pulang, saya mau belum pulang, enak aja dengerin ceramah. Udah nggak ada pikiran kemana-mana, dengerin ceramah aja. Setelah dengar maulid selesai saya pulang. Pulang nih tetangga saya bilang, Bu Neneng, ini ada telepon 3 kali masuk. Bu Neneng tolong dong HP-nya diaktifin. Bagaimana diaktifin? Bu Kinah, sedangkan anak saya yang bontot sekolah. HP-nya dibawa? Dibawa dia. Yang satu lagi di lemari. Emang saya kan punya cucu nakal, takut HP-nya dibakar main. HP anak saya juga yang bontot. Jadi orang-orang ini berusaha ngubungin Bu Neneng tapi nggak bisa ngubungin. Terus udah gitu saya disuruh aktifin HP. Enggak, ya yang diaktif, yang punya HP ya belum pulang sekolah. Ya udah, saya diem aja dah. Terus ini anak saya Rahmat telepon lagi. Telepon lagi sama tetangga saya Bu Kinah. Bu Neneng gak ada telepon lagi dari Rahmat. Saya tanya Rahmat kamu sakit sama yang sebelah? Enggak, sambil nangis. Kamu mau ngomong apa, Mama? Enggak, saya bilangin. Enggak, saya mau perlu Mama. Udah, saya pulang. Bu Neneng ini telepon nih. Coba, teleponin lagi sini. Aktifin itunya. Kagak nyambung, telepon dia. Enggak lama, telepon lagi dia. Baru saya dapat telepon dari dia. Bilang apa? Dapat telepon dari anak saya. Mama yang sabar ya. Doain ya, Mak. Udah masuk ruang ICU. Doain. Bacaan Fatihah biar sabar. Mama jangan kemari dulu. Astagfirullahaladzim. Langsung saya lemas. Saya taruh HP saya duduk. Udah dah Kina, jangan cerita lagi dah. Udah saya diam aja dah. Diam aja, ya Allah. Kenapa begini ya Allah, kena sasaran. Anak saya nggak bersalah kena sasaran ya Allah. Udah saya diam dah. Nggak lama anak saya pulang yang sekolah Semea. Saya omelin, Pak, HP tolong diaktifin dong. Bagaimana mau diaktifin, Mak? Kan lagi sekolah. Ya udah masuk. Katanya Bang Mama telepon 3 kali sama Epa. Kagak nyambung-nyambung. Ya udah dah. Emang apa Mak? Bang Ais ada di ruang ICU. Nggak sadar. Udah pada nangis. Nggak lama, udah sore. Istrinya nih pulang, istrinya Bang Ais. Datang anak saya. Dia belum tahu kabar ya. Anak saya nyamperin, nggak tahu saya juga dia nyamperin. Dibilangin, udah dibilangin belum sampai rumah saya, dia udah pingsan. Digotong-gotong sampai rumah. Udah sabar kita berdoa aja sama Allah. Ya, udah. Dia itu juga hari dia pergi menjenguk, melihat anak saya yang bontot. Yang sekolah sama dia
Udah saya tunggu rumah. Datang dia menelpon lagi Rahmat. Mama nggak usah kemari. Jamaahnya di rumah. Berdoa aja. Bacaan Fatihah. Biar dia sadar, biar sembuh kembali. Ya udah, saya di situ udah hati saya terpukul benar-benar. Terpukul benar-benar hati saya. Maaf. Dia tulang punggung saya. Anak saya yang bontot benar-benar menyekolahin dia berdua tulang punggung. Bukan terpukul lagi, dipukul hati saya. Belum saya ngelihat saya udah terpukul. Benar-benar terpukul. Udah, saya diam lah. Udah mama sabar, kata yang tua. Yang anak saya yang tua, yang perempuan. Udah sabar, berdoa aja. Kita sholat, berdoa. Ya udah saya diam lah ya. Saya di situ bukan main. Ya. Betul-betul terpukul Ibu. Iya, bukan terpukul lagi, dipukul lah hati saya. Dipukul. Masya Allah. Kalau katanya sakit, ya saya terima. Itu benar-benar hati saya terpukul. Karena dia tulang punggung saya berdua. Tulang punggung keluarga. Iya, dari masih kecil adiknya terus. Dari umur 2 tahun, 4 tahun, saya ditinggal suami, tinggal bapak. Saya berkompromi sama anak saya, sama saya. Dia mau sekolah, dia mau apa. Bilang sama abangnya, Rahmat sama Rais. Sampai udah berkeluarga juga, dia yang tanggung. Semua yang menanggung Rahmat Iya, dan Rais. iya. Menanggung ibu dan adik. Menanggung ibu, menanggung anak, menanggung adik. Ya. Dari sekolah, pokoknya dari SD sampai SMEA. Kita break dulu Ibu Neneng. Nanti setelah ini saya ingin dengar cerita lagi. Tetaplah di Mata Najwa, menolak takluk kembali sesaat lagi.